Ada ROG Zephyrus M15, laptop gaming tapi tipis, berapaan tuh? 40 juta, jelek. HP Omen 2020 144 Hz harganya murah, tapi barangnya goib, jelek. Mungkin hal-hal tadi yang sebagian besar kita pikirin ketika ingin membeli laptop gaming. Inilah review dan beberapa pertimbangan kenapa gue memilih Legion 5 yang menggunakan AMD Ryzen 4000 series sebagai daily driver gue. Prosesor yang digunakan adalah Ryzen 5 4600H dengan teknologi 7 nanometer 6 core 12 thread dengan base clock 3 GHz. RAM di laptop ini sudah langsung dual channel dengan total 16 GB DDR4 3200, langsung terpasang dua keping dengan masing-masing RAM 8 GB. Untuk storage yang digunakan 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe, yaitu merupakan SSD yang kencangnya setengah mampus. Dan di Legion 5 ini bisa menambahkan storage lagi dengan memilih salah satu di antara SATA 2,5 inci atau M.2 NVMe PCIe lagi. Nah, ini yang menurut gue spesial. Grafisnya menggunakan GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 dan untuk integrated grafisnya menggunakan AMD Radeon Graphics yang merupakan bawaan dari Ryzen 5. Agar irit daya, ada pilihan hybrid pada laptop ini, sehingga GPU yang digunakan akan menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan. Butuh AMD Radeon saja atau juga butuh RTX 2060. Jika mode hybrid dimatikan, maka akan otomatis menggunakan RTX 2060 saja dan ini sangat membantu. Karena pengalaman gue saat ekspor menggunakan Premiere Pro, sering yang digunakan malah GPU bawaan Ryzen atau Intel. Tapi dengan fitur ini, RTX 2060 akan dipaksa digunakan. Nice. Ini salah satu alasan kenapa gue pilih Legion 5. Karena bentuknya yang low profile, tidak kelihatan seperti laptop gaming tapi asik dibawa meeting, tetap elegan dan nggak malu-maluin. Pada bagian depan laptop ini terdapat tulisan Legion yang kalau dikasih cahaya akan berwarna seperti pelangi. Untuk bodinya berbahan polikarbonat dengan warna Phantom Black. Untuk ukurannya 36,3 cm x 26 cm dengan ketebalan 2,61 cm. Beratnya sekitar 2,5 kg, dilengkapi dengan charger 230 watt dengan berat sekitar 500-an gram. Jadi, jika kalian bawa laptop ini lengkap dengan chargernya, beratnya kurang lebih 3 kg. Karena gue suka sama detail kecil, jadi logo Lenovo pada engsel layarnya ini menambah nilai tersendiri buat gue. Legion 5 menggunakan layar IPS 15,6 inci Full HD 1920x1080 yang menurut gua layarnya cocok banget buat content creator karena sudah 100% sRGB dan juga cocok buat serius gamer karena sudah 144 Hz. Juga dilengkapi dengan layar anti glare supaya nggak silau dan kecerahan 300 nits yang gue kira juga sudah cukup terang. Untuk sisi kiri kanan layar terdapat bingkai yang tipis. Di sisi atas tengah layar juga sudah dilengkapi dengan notch yang berisi webcam 720p 30 fps dengan True Block Privacy Shutter. Jadi gak perlu lakban atau sticky notes lagi untuk tutup-tutup webcam ya. Notch-nya juga berfungsi untuk mengangkat layar monitor dengan satu tangan dan layarnya bisa dibuka hingga 180 derajat. Untuk speakernya by Harman dan juga sudah dilengkapi dengan aplikasi Dolby Atmos for Gaming. Jadi bisa memilih profil suara sesuai dengan kegiatan yang sedang kita lakukan, misalnya untuk gaming atau musik atau mungkin yang lainnya. Juga ada fitur tambahan seperti sound radar yang memungkinkan kita bermain curang untuk game FPS. Karena dengan fitur ini dapat mendeteksi posisi lawan melalui suaranya.
Untuk konektornya ini yang gue suka banget, karena sebagian besar berada di belakang, jadi bisa kelihatan rapi walaupun semua konektornya dipakai. Di sisi kiri ada audio combo jack dan satu USB 3.1 Gen 1 always on, jadi bisa berfungsi seperti power bank meskipun laptop dalam keadaan mati dan tertutup. Di sisi kanan ada satu USB 3.1 Gen 1, dan di belakangnya terdapat satu jack Ethernet, satu Type-C 3.1, ada dua USB 3.2 Gen 1, HDMI, DC-in untuk charger, dan Kensington lock. Untuk konektivitasnya sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5. Lenovo menang banyak di keyboardnya yang enak banget dipakai. Jujur gue udah coba banyak merek, tapi emang paling enak ya Lenovo. Di Legion 5 ini didesain dengan keyboard soft landing, sehingga jika ditekan akan ada semacam peredamnya sehingga menjadi lebih empuk. Juga sudah disupport dengan anti-ghosting dan untungnya masih disediakan numpad-nya. Di laptop ini, karena versi terbaru dari Legion 5, sudah disediakan RGB backlight di keyboardnya, dimana di versi sebelumnya backlight-nya hanya warna putih aja. Untuk warnanya bisa diatur di aplikasi Lenovo Vintage dengan 3 profil yang bisa di-customize, bisa diatur untuk 4 segmen warna, warnanya bebas apa aja, efeknya ada banyak dengan 2 tingkat kecerahan. Untuk numpad-nya berada persis di bawah tombol spasi dan sudah menggunakan Windows Precision Driver. Untuk performance profile-nya terdapat 3 pilihan, yaitu Quiet, Balance, dan Performance. Yang nantinya warna pada tombol power akan menyesuaikan sesuai profil yang dipilih. Warna biru untuk quiet, putih untuk balance, dan merah untuk performance. Profil ini dapat diganti di aplikasi Lenovo Vintage atau dengan menekan tombol Function plus Q. Juga sudah disediakan contekannya di pojok kanan atas keyboard. Lalu apa bedanya? Gue coba bandingkan menggunakan aplikasi Cinebench R15. Pada quiet mode mendapatkan hasil 1370 dan anehnya pada mode balance dan performance hanya selisih sedikit, yaitu 1468 dan 1469. Untuk pengujian gamenya, semua gue buat rata kanan. Yang ringan gue coba menggunakan dengan bermain Fall Guys, mendapatkan 144 fps dengan suhu sekitar 60-an derajat. Untuk game Dirt Rally, hasilnya mendapatkan 144 fps dengan suhu masih di sekitaran 60-an derajat. Dan terakhir, untuk game yang lumayan berat yaitu Battlefield 5, mendapatkan fps di angka 100-120-an dengan suhu yang nggak pernah lewat dari 73 derajat. Jika dilihat hasil pengujian gaming tersebut, dapat dibuktikan bahwa sistem pendingin pada laptop ini sangat efisien, yaitu Legion Cold Front 2.0, di mana ada 3 buah tembaga pendingin dan 2 buah kipas, serta ditambah 4 ventilasi udara yang besar, 2 di kanan samping dan belakang, juga 2 di kiri samping dan belakang. Juga di bagian bawahnya terdapat intake untuk 2 kipas. Laptop ini adem banget. Untuk varian ini, Ryzen 5 4600H, RAM 16GB, SSD 512GB, GeForce RTX 2060, layar 15,6 inci Full HD, 144Hz, panel IPS 300 nits, 100% sRGB, gue beli dengan harga Rp19.400.000. Awalnya gue bingung mau pilih antara 2 laptop paling worth it yang speknya dan harganya mirip-mirip, yaitu Legion 5 dan HP Omen 15 2020. Tapi karena HP Omen 15 2020 adalah barang goib di Indonesia, jadi gue memantapkan hati untuk memilih Legion 5. Nah, di Legion 5 sendiri mungkin banyak yang juga galau, mau pilih SKU Ryzen 7 4800H atau Ryzen 5 4600H dengan perbedaan harganya lebih mahal Ryzen 7 2,5 juta. Selain perbedaan core di Ryzen 7 yaitu 8 core dan 16 thread yang menjanjikan untuk memiliki performa gaming lebih baik ke depannya, ada juga perbedaan yang bikin gue mikir-mikir lagi buat memilih Ryzen 7,
yaitu suhu gaming yang berbeda 15-20 derajat tetapi hanya memiliki sedikit perbedaan FPS, yaitu hanya selisih 5-10 FPS saja. Selain itu, juga terdapat perbedaan daya baterai antara dua varian ini, yaitu untuk streaming YouTube dengan tingkat kecerahan 50, untuk SKU Ryzen 5 dapat bertahan selama 5 jam 35 menit, dan untuk Ryzen 7 selama 3 jam 20 menit. Untuk detail video perbandingannya, gue lampirin linknya di deskripsi ya. Jadi gue mikir-mikir nih, dari suhu dan daya tahan baterai pasti akan mempengaruhi umur dari laptop ini. Jadi Ryzen 5 4600H gue pilih sebagai daily driver gue. Kesimpulannya, setelah gue memakai laptop ini kurang lebih 1 bulan, gue puas. Memenuhi semua fitur yang gue butuhin dalam bekerja dan membuat konten. Mungkin cuma satu yang kadang sering error, yaitu mengganti backlight keyboardnya. Kadang error tidak sesuai dengan profile yang sudah gue atur, sehingga harus di restart. Tapi mungkin cuma masalah software ya. Mudah-mudahan Lenovo update masalah ini.